Selamat sore rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam sebulan terakhir ini kita sudah membahas khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang kita mulai dari ucapan bahagia. Diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ucapan bahagia yang keempat. Setelah minggu lalu kita membahas ucapan bahagia yang ketiga, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Hari ini kita akan membahas dari ucapan bahagia yang keempat dari Matius pasal 5 ayat 6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami melalui firman yang baru saja kami baca dan kami akan renungkan bersama-sama. Tuhan, tolong kami bukan hanya menjadi seorang yang mengerti firman Tuhan, mengetahui apa isi firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman. Menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui hidup kami yang menyatakan Kristus, yang menyatakan terang cahaya kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara soal lapar dan haus ya, atau kita bicara soal isu perut, kalau kita mengerti lapar dan haus itu ya sebagai isu perut, ini adalah isu yang sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bahkan di dalam sejarah manusia, khususnya di Asia dan terkhusus lagi dalam budaya Chinese misalnya. Kenapa? Karena ketika terjadi revolusi budaya di pertengahan abad ke-20, penduduk China mengalami kelaparan yang sangat berat. Banyak orang yang menjadi miskin, yang nggak bisa makan berhari-hari, bahkan sebagian mati kelaparan. Dan itu sebabnya juga banyak orang yang kemudian bermigrasi dari China ke berbagai penjuru dunia, termasuk juga ke Indonesia. Ya. Jadi kalau seorang kerabat atau relatif atau kenalan kita ketemu, itu pada umumnya kita akan bertanya, sudah makan atau belum? Ya, jadi ini sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita. Ya, lapar dan haus ini tetapi bukan cuma isu perut saja. Ya, perut yang kosong yang perlu diisi makanan dan air. Ya, itu penting ya. Banyak orang tapi perutnya kenyang, tapi hatinya, jiwanya kosong. Jiwanya lapar dan haus. Nah, inilah yang menjadi inti fokus perkataan Tuhan Yesus di dalam ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, bukan akan makanan yang mengisi perut saja, tetapi akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ya, banyak manusia memang hidup dalam kemiskinan, bergumul untuk mencukupkan kebutuhan diri sendiri maupun keluarga mereka. Tetapi isu yang lebih krusial di sini adalah isu tentang kelaparan dan kehausan jiwa, kelaparan dan kehausan rohani. Apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Nah, mari kita sama-sama pertama-tama menyoroti kata kebenaran. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata kebenaran yang dipakai ini adalah dikaiosune, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah righteousness. Ini berbeda dari satu kata lain yang diterjemahkan sebagai kebenaran dalam bahasa Indonesia, yaitu aletheia atau truth dalam bahasa Inggris. Ya, memang sayang sekali dalam bahasa Indonesia dikaiosune atau righteousness maupun aletheia atau truth sama-sama diterjemahkan kebenaran. Nah, tapi di sini fokus dari perkataan ucapan bahagia Tuhan Yesus ini bukan soal mengetahui apa yang benar, truth, tetapi soal melakukan apa yang benar, being righteous atau righteousness. Ya, jadi bukan sekedar memiliki keyakinan atau bahkan teologi yang benar akan firman Tuhan, tetapi lebih dari itu
menjalankan dan menghidupi apa yang kita tahu benar. Ya, ini kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jangan salah, memang mencari tahu apa yang benar, truth, itu penting. Tetapi terlebih penting lagi adalah melakukan apa yang kita sudah tahu benar. Ya, inilah keunikan dari bahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ucapan bahagia ini. Bisakah kita mencari kepuasan atau bahagia dengan pengetahuan yang benar? Ya, bisa. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah itu, kita tidak melakukan apa yang benar setelah itu, berdasarkan kebenaran itu, maka ini nggak akan membawa kita kemana-mana. Hidup kita nggak akan diubahkan. Hidup kita tidak akan ditransformasi oleh kebenaran atau truth itu. Jadi kebenaran di sini, righteousness atau kebenaran, truth, ini berkaitan erat. Bahwa kita bukan cuma mau punya truth atau mengetahui apa yang benar, percaya apa yang benar, tetapi kita juga mau menghidupi, melakukan, menjalankan apa yang benar. Righteousness. Dalam hal ini, teman-teman, kita diingatkan sekali lagi bahwa iman Kristen ini adalah iman yang berdasarkan kebenaran, truth, dan juga iman yang memimpin kepada kebenaran, righteousness. Ya, artinya iman kita, iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu seharusnya iman yang mendorong kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang benar atau righteousness. Yakobus pasal 2 ayat 26 memberikan peringatan yang keras, ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, memang betul manusia diselamatkan karena anugerah Allah, oleh anugerah Allah melalui iman, itu betul. Tetapi iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, iman yang hidup, itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kebenaran. Nah, jadi apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Ada beberapa poin yang saya akan bagikan pada hari ini. Yang pertama, lapar dan haus akan kebenaran artinya kita menyadari kebobrokan diri yang sangat kurang benar di hadapan Allah. Dan menyadari bahwa dari dalam diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa benar atau nggak mungkin bisa membenarkan diri di hadapan Allah. Satu-satunya yang bisa membenarkan kita hanyalah karena kebenaran Yesus Kristus. Yesus Kristus yang hidup benar, hidup taat, 100% perfect, sempurna di hadapan Allah. Dan dia taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar benar. Dan dari kebenaran Yesus Kristus ini, kemudian Allah memberikan keselamatan itu kepada kita yang berdosa. Jadi yang pertama, artinya lapar dan haus akan kebenaran adalah kita menyadari bahwa kita hanya dapat bergantung kepada Allah, kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus untuk dapat dibenarkan di hadapannya. Ya, ini adalah satu-satunya cara kita bisa dipuaskan di dalam lapar dan haus kita akan kebenaran. Kelaparan dan kehausan kita hanya akan terpenuhi di dalam Yesus Kristus yang kebenarannya sudah diberikan kepada kita melalui anugerah Allah. Ya, ini sangat berkaitan erat dengan ucapan bahagia yang pertama, yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa miskin di hadapan Allah itu penting seperti saya sudah sebutkan di sesi yang sebelumnya? Kenapa? Karena hanya orang-orang yang merasa dirinya miskin secara rohani, merekalah yang punya harapan untuk apa? Untuk menerima keselamatan, untuk diterima di dalam kerajaan surga. Nah, kedua, apa artinya lapar dan haus akan kebenaran? Artinya, orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang mau kebenaran dari Allah
yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus itu benar-benar nyata dalam hidupnya. Jadi mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, harusnya merasa lapar dan haus bahwa kebenaran Tuhan yang sudah diberikan kepadanya itu nyata di dalam hidup mereka sehari-hari. Nyata dan dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia menerima pembenaran yang Tuhan berikan dalam anugerahnya dan ingin hidupnya sesuai dengan kebenaran Allah tersebut. Satu-satunya yang hidup benar di hadapan Allah dengan sempurna itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai bagian dari kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup menyerupai Kristus di dalam kekudusannya, menyerupai Kristus di dalam keataatannya di hadapan Allah, menyerupai Kristus di dalam kebenaran, righteousness-nya. Seperti Roma pasal 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian, saya akan bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah saudara-saudari sekalian benar-benar lapar dan haus akan kebenaran? Bukan hanya lapar dan haus untuk mengisi kekosongan perut, bukan hanya lapar dan haus dengan mengisi kekosongan jiwa kita dengan segala nafsu duniawi, tetapi lapar dan haus akan kebenaran dengan menerima kebenaran Tuhan yang Dia berikan di dalam Yesus Kristus. Dan demikian pertanyaan saya selanjutnya, dan yang terakhir adalah, sudahkah Anda lapar dan haus, rindu untuk hidup semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau iya, maka ketahuilah bahwa Anda sekalian berbahagia. Kenapa? Karena Allah akan memuaskan kita yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan memberkati.